Hydra Stay Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Kelihatan glowy, becek, dewy, hinyai kayak artis-artis Korea gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Aku hari ini akan membuat video review dan juga wear test seperti judulnya dan juga thumbnailnya, kalian udah lihat ya. Jadi sebenarnya foundation ini tuh aku udah beli dari jauh hari sebelum dia launch, tapi aku belum sempet bikin video full review dan juga wear testnya. Jadi hari ini aku decide untuk buat ajang, dan ini juga aku udah pakai beberapa kali banget, jadi aku udah mulai get to know the texture and formula of this foundation. Jadi nanti kita bakal bahas semuanya. Dan juga aku ada beli concealer dan juga powder dari si makeover ini. Jadi kita bakalan tes segalanya, base dan complexion kita hari ini semua dari makeover doang. Dan aku tidak akan menggunakan primer ataupun setting spray. Jadi kita akan rely dengan ketahanan dari produknya doang. Jadi sebelum kita mulai videonya, make sure dulu dong untuk subscribe ke channel aku dan like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke? Without any further ado, let's move on to the video. Kita bahas packaging dulu kali ya. Jujur ini tuh menurut aku packaging foundation terbagus dari makeover. Dan ini dia botolnya. Jujur ini tuh aku kaget banget loh. Ini tuh brand lokal. Ini tuh bener-bener gelas botol dan juga dia tuh kayak matte finish gitu. Pokoknya ini kayak high quality banget, kayak very heavy juga pegangnya. Itu kayak bener-bener ini tuh bukan kayak foundation yang seratusan ribu, tapi lebih kayak 500-600an ribu. Apalagi kalian tahu kan si brand Shumura itu bener-bener mirip banget packagingnya. Dan aku juga seneng harganya itu cukup affordable. Ini dalamnya isinya 35 ml dan ini tuh glow foundation. Jadi finishnya tuh udah pasti bakal lebih kayak glowy dan skin like. Terus aku juga ada beli concealer mereka. Ini juga banyak yang bilang ini tuh kayak mirip dengan yang NARS. Aku belum pernah coba yang NARS, cuman I heard a lot of good reviews. Kayak menurut many beauty influencer itu kayak ini juga termasuk salah satu best local concealer. Jadi aku penasaran. Ini aku pakai yang shade 01 light. Dan the last one, ini aku ada Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Primer. Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Jadi ini tuh loose powder gitu dan dia tidak ada shade-nya, jadi pretty universal. Cuman packagingnya tuh menurut aku agak kecil, malah kecil banget sih. Kayak puffnya juga kalian bisa lihat ya, this is really tiny. Ini bener-bener kecil banget dan dia ada shifternya sih dan juga ada penutup, which is safe in my opinion. Tapi kalau kita compare dengan loose powder pada umumnya, I would say this is very tiny. Nah, brush yang gede kayak gini itu kayak agak susah untuk pick up produknya. Cuman untuk formulasinya itu aku lumayan suka sih. Pokoknya nanti kita lihat aja deh hasil finish dari makeup aku. Ini itu ada dibuat klaimnya 24 hours hydration effect, buildable medium to high coverage, smooth glow finish, dan juga dia ada skincare benefit which is SPF 30 PA+++. Ada water burst technology, dermatologically tested, non-comedogenic, alcohol free, dan dia ada 8 shades dan juga design for dry skin. Jadi kulit aku tuh sebenarnya dehidrasi, kadang bisa kering juga di area U-zone aku. So I'm excited. Dan juga sebenarnya mereka ada keluarin Hydra Stay Liquid Tint Blush, cuman aku nggak beli lagi karena cream blush aku kayak udah banyak banget. Packagingnya mirip-mirip kayak gini juga dan warnanya juga cakep-cakep. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita move on, kita pakai produknya ini karena aku udah excited banget, pengen kelihatan glowy, becek, dewy, hinyai kayak artis-artis Korea gitu. Nah, jadi seperti biasa aku selalu mencoba foundation aku dengan dua teknik. Satu itu pakai brush dan satu lagi pakai damp sponge. Jadi kita benar-benar bisa lihat gimana performanya, gimana dia apply dengan dua teknik yang berbeda. Satu pump per side, jadi kita bisa lihat perbedaannya nanti. Oke.
Jadi dia tuh sebenarnya tipikal yang kental gitu sih, jujur. Kayak bahkan masih ada kayak Vineta deh nih, Wak. Jadi dia tuh lumayan thick, tapi setelah di blend di kulit, dia itu kayak sesuai klaimnya water burst technology. Aku awalnya merasa ini tuh kayak tinted moisturizer karena dia tuh keluarnya tuh kayak creamy banget, kayak lumayan thick. Tapi setelah di blend dia tuh kayak bagus aja gitu. Aku pakai spons dulu kali ya, karena biasa spons kan bisa menyerap coveragenya. Jujur, it applies really beautifully dan gampang banget, cepet banget dia ngeblendnya dan sangat-sangat menyatu dengan kulit ya. I would say meskipun pakai sponge kayak udah keserap, tapi dia hasilnya masih bagus banget. Meskipun beberapa imperfection aku tuh nggak ketutup banget, tapi kayak udah lumayan banget sih. Dan anyway dia tuh lumayan oxidized in my opinion. Dia jadi rada kuning gitu setelah beberapa waktu di apply di tangan aku. Nah, jadi ini dia hasilnya. Satu layer, satu pump pakai sponge. Next kita coba lagi di other side, satu pump, blend pakai brush. Kalau pakai brush sih menurut aku pasti bakalan jauh lebih full coverage sih, karena kayak nggak keserap sama sekali kan. Jujur kalau pakai brush itu hasilnya tuh lebih kayak airbrush, lebih flawless lagi. Tapi kalau misalnya pakai sponge, dia less coverage, lebih light, tapi dia juga at the same time lebih glowy dan lebih nyatu ke kulit. Jadi bedanya sih nggak banyak ya, cuman lebih kalau yang pakai brush itu bener-bener kerasa masuk ke dalam pori-pori kita, jadi lebih airbrush. Cuman dua-duanya sih menurut aku oke ya. Pengaplikasiannya tergantung kalian aja, kalian sukanya itu hasil yang natural atau yang airbrush flawless finish. Jadi menurut aku bagusnya itu pertama kali di blend pakai brush, lalu kita dab-dab pakai sponge lagi, karena untuk dapetin hasil yang bener-bener flawless dan smooth kita bisa pakai metode itu. Tapi either way menurut aku sih bagus banget ya foundation. Nggak glowy yang sampai becek gimana sih menurut aku ya. Dia itu lebih kayak skin like finish aja, dia mengikuti kayak kulit sehat gitu hasilnya. Jadi dia bukan yang glowy, dewy, becek banget. Cuman dia tuh lebih kayak satin skin like finish. Jadi kira-kira kalau misalnya kulit kita tuh dalam keadaan sehat itu ya kayak gini gitu. This is healthy skin. Langsung aja kita move on ke concealernya. Concealernya itu aplikatornya lumayan tipis, dan aku lumayan suka sih. Dia tuh lumayan cover, tapi dia nggak matte yang dead matte gitu sampai kering. Jadi aku bakalan pakai ini untuk highlight sekaligus untuk nutup beberapa noda-noda di wajah aku yang belum tercover sama si foundation. Dan ini tuh super ringan sih, jadi mau dipakai dengan foundation atau tanpa foundation, si concealernya menurut aku masih oke banget. Aku bakal blend pakai sponge yang tadi aku pakai. Dan untuk masalah tracing aku belum bisa ngomong banyak karena concealer ini aku baru pakai kayak 1-2 kalian. Sebenarnya untuk masalah creasing itu tergantung dengan gimana kalian prep wajah kalian sebelum kalian make upan, dan juga gimana teknik kalian ngeblend dan ngeset pakai powder. Ini aku pakai powdernya ya. Powdernya itu nggak ada warnanya dan ada wangi-wangi sedikit menurut aku. Tapi dia itu kayak warna beige natural gitu sih. Jadi menurut aku bakal masuk ke banyak skin tone, tapi bukan translucent ya. Jadi powder ini meskipun dia bilangnya itu Hydra Stay Radiant Finishing Powder, pertama kali kita set dia tuh masih akan terlihat matte ngeset wajah kita. Tapi yang aku notice dari produk ini, pelan-pelan, perlahan-perlahan itu dia itu akan kayak makin menyatu ke kulit kita. Jadinya dia akan kayak absorb ke kulit dan menghasilkan kayak
slight glow gitu, kayak slight sheen di kulit kita. Jadi finishnya itu bakalan jadi kayak kita itu makeupan yang gak cakey gitu. Jadi that's how I feel about this powder. Dan menurut aku powder ini bagus banget, nutup pori-pori juga, tapi dia itu ada bau-baunya sedikit sih. Dan menurut aku kayak puffnya terlalu kecil, jadi I gak gitu suka pakai puffnya. Nah, selanjutnya aku mau pakai cream blush dulu sebelum aku set satu wajah. Karena aku hari ini nggak pakai setting spray, jadi aku harus make sure seluruh wajah aku itu keset pakai powder. Jadi ini aku mau pakai cream blush dari Mimi dulu yang Pet Balm, yang warna 004, kayak lebih orange color gitu. Jujur ya, kalau kalian disuruh pilih satu produk makeup favorit kalian itu, kalian bakalan pilih produk apa ya? Karena aku itu suka banget sama cream blush, nggak tahu kenapa. Kayak aku nggak bisa makeup sehari tanpa cream blush. Kayak menurut aku cream blush itu bener-bener membuat perbedaan di kulit sih. Kalau nggak ada blush kayaknya makeupnya tuh kayak nggak hidup. Tapi ini apa sih preference masing-masing orang. Komen dong makeup yang kalian nggak bisa live without. Kalau aku fix cream blush. Nah, aku bakalan pakai brush yang gede untuk ngeset seluruh wajah aku. Jadi aku ngesetnya tuh bener-bener di press ke dalam kulit. Jadi dia bener-bener masuk ke dalam pori-pori. Jadi ini kita press aja sekalian ngeset si cream blushnya. Dan powder ini tuh nggak ada coverage berlebih lagi sih, jadi kayak fungsinya tuh lebih kayak ngeset foundation kita aja, nggak kayak ngenambah coverage. Cuman dia tuh tetap ada efek blurring poresnya. Jadi ini sekarang kondisi muka aku itu udah keset secara keseluruhan, jadi nggak ada lengket-lengket lagi, bener-bener udah matte gitu kondisinya. Jadi aku akan selesai makeup aku and I will be back. Oke guys, jadi ini dia hasil makeup aku. I really love it, dan kalian bisa lihat sendiri ini bedaknya itu lama-lama udah nggak sematte pertama kali di apply. Dia tuh udah mulai ada sheennya gitu loh. Nah, tapi dipegang itu dia tetap kayak udah keset. Ini tuh sekarang udah jam 3 sore. Aku bakalan pakai ini seharian, dan aku akan aktivitas seperti biasanya. Dan juga ketiga produk ini tuh sebenarnya nggak ada yang mengecewakan sih. Aku suka banget, apalagi dipakai satu range sekaligus, kayaknya jadi lebih nampol gitu nggak sih hasilnya. Tapi aku suka banget sama complexion aku, dan kayak flawless tapi masih kayak kulit gitu, nggak yang terlalu berlebihan dempul. Wah, hasilnya bagus lah, dan shade-nya juga cocok di aku. I'll see you later. Oke guys, we are back, dan sekarang itu udah jam 8.46, almost jam 9. Jadi ini tuh aku udah bawa makeupnya, bawa masak, bawa berjemur, bawa ke dokter gigi, dipakein masker. Jadi ini bener-bener udah break apart banget, especially di bagian T-zone aku. Ini kalau dicolek aja kayak udah kegeser gitu. Dan bagian sini aku, pipi aku, sebenarnya kalau aku nggak pakai masker dan nggak dikenyok-kenyok sama dokter gigi, itu kayaknya bakalan masih bagus gitu sih bagian sini, karena emang U-zone aku itu lebih dry. Jadi menurut aku lembabnya itu pas di area sini. Bagian T-zone emang I would say lebih oily dan kayak lebih hilang gitu, dan lebih kayak menggeser karena dia itu, nah kalian lihat aku colek ya. Nah kalian bisa lihat kan di jari aku kayak foundationnya tuh udah transfer banget, dan anyway ini juga transfer di masker. Tapi in general menurut aku memang glow foundation itu kalian nggak bisa harap dia bisa setahan gimana sih, tergantung kalian cara setnya dan juga cara prep kulit kalian. Tapi aku sih sejujurnya seneng banget sih sama produk ini, apalagi di masa sekarang aku lebih banyak makeupan untuk buat konten kan, dan aku suka banget sama formulasi dari si foundation ini kan. Aku lupa bilang ya, kalau foundation itu ringan banget, jadi kulit aku tuh seperti tidak menggunakan apa-apa, dan aku beneran hari ini udah keringetan parah. Jadi kalau dari jauh ya,
Dari jauh kayak nggak gitu jelas segimana rontoknya makeup ini, tapi kalau dari dekat up close bakal kelihatan beberapa bagian itu kayak udah copot aja dan udah kelihatan kulit asli aku. Menurut aku foundation ini pasti bakalan cocok banget untuk kalian punya kulit kering normal. Overall aku nggak ada komplain sih. Produk ini juga nggak klaim mereka tuh long lasting, jadi aku sih suka aja sama finish dan formulanya, dan itu bener-bener kayak tinted moisturizer aja. Dan dia juga udah ada skincare benefit SPF 30. Ini powdernya bagus banget kalau kalian kulitnya kering juga, karena dia powdernya memang makin lama dia akan makin kayak menyatu ke kulit, halus banget, ngeblur, ngeset, tapi dia itu makin lama dia akan makin menyatu dengan natural oils dari kulit kita. Jadi dia nggak ada menambah ketahanan sama sekali menurut aku. For the concealer aku juga nggak ada komplain, coveragenya lumayan, jadi aku nggak perlu build coverage terus menerus. Dan ini warna lightnya tuh menurut aku ada rada sedikit pink undertone atau peach gitu, jadi menurut aku bisa cocok banget untuk conceal under eye aku. That's all for today. I hope you guys enjoy this video dan semoga video ini berguna. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and share this video to your friends. And I hope you all stay safe and in well condition, and I will see you on my next video. Bye!